Dr. Rasminto. Nah, Siapa? langsung aja to the point ya. Sekarang menjelang pemilihan tinggal 2 hari lagi. Tapi suasananya penuh kebisingan. Banyak tema-tema kecurangan, tema-tema penyimpangan. Paslon diumbar oleh lawannya. Seperti ada film dokumenter Dirty Food ya. Betul. Kemudian ada bilang lagi tuh, ada seorang dosen bahwa Prabowo tuh bikin perjanjian 2 tahun berhenti. Waduh. Nah, anak Jokowi si Gibran yang akan menggantikannya. Kemudian kebisingan yang lainnya apa lagi tuh? Banyak hal ya, nanti diingat-ingat ya. Ya, banyak. Nah, ini bagaimana Anda melihat fenomena ini? Ya, memang menjelang hari H pencoblosan 14 Februari ini menarik, memang kita simak banyak hal, kebisingan-kebisingan ini, informasi, berita maupun hal-hal yang berbau fitnah ini bertebaran. Nah, disinilah memang penting kita mengkaji secara mendalam, bener nggak tuh berita hoax ataupun berita palsu itu. Ya, kita lihat seperti yang sedang ngetren, misalnya terkait dengan yang viral ini Dirty Food, Bang. Film dokumenter. Nah, yang katanya film dokumenter. Lalu juga ada katanya cuma 2 tahun menjabat, korupsi Mirex. Nah, ini menarik. Ya, bicara hal-hal tersebut, ya harusnya ini kita kaji lebih dalam. Nah, kita kupas satu-satu aja dulu. Dari Iya. film aja dulu. Dari film nih. Kalau kami, Bang, melihat Dirty Food itu kan hampir 2 jam tuh durasinya, panjang banget. Nah, ini sutradaranya ini kan Mas Dandi nih, Dandi Laksono. Ya, memang kalau kita lihat nih secara mendalam ini yang dibangun itu adalah, ya memang kita harus akui ini narasi propaganda. Ya. Narasi propaganda. Jelas-jelas ya. Jelas-jelas narasi propaganda. Kenapa? Kok baru menjelang H-3, H-4 ini publish. Lalu kontennya juga, Bang. Kontennya nih. Bagaimana kontennya? Nah, kontennya ini seperti clippingan berita gitu. Clippingan berita dipresentasikan oleh para narasumber di situ. Situ ada Mas Jainal Arifin Mukhtar, Mbak Bivitri maupun siapa, Bang Ferry Amsari. Ferry Amsari. Ini clippingan berita. Nggak ada isi apa-apa. Ya, kita sudah banyak masyarakat melihat gitu kan. Keaslian atau kebenarannya juga kan ya sudah paham masyarakat gitu. Ya kan itu, Pak. Oke. Saya melihat ini kan filmnya nggak ada isinya, nggak ada apa-apanya ya. Hanya gebiarnya aja yang besar, viralnya aja ya. Persoalan masalah pemilu kan sudah selesai ya. Di mana kubu Prabowo Subianto telah mengajukan gugatan mengenai soal-soal ini di Mahkamah Konstitusi dan dikalahkan. Gugatannya permohonannya ditolak. Mestinya melalui mekanisme demokrasi ini sudah selesai kan? Iya. Kalau tidak ada ujung-ujungnya. Begitu, Pak dosen. Kemudian lagi yang katanya sutradara ini, saya buka-buka searching di Google bahwa beliau ini juga menjadi sutradara film Rayuan Pulau Palsu, reklamasi ya. Sehingga maksud dan tujuannya untuk menggerus suara Ahok sebagai incumbent yang maju sebagai calon gubernur DKI saat itu ya. Yang ternyata juga Anies terpilih pun tetap meneruskan program reklamasi tersebut. Tetapi ada nggak film karyanya yang bagus Anda lihat? Ya, pernah tuh terkait dengan dokumenter masalah Freeport itu menarik tuh. Banyak sisi-sisi yang memang itu menjadi sebuah realita. Itu bagus. Ya, termasuk reklamasi juga bagus. Disorot betul fakta-fakta realita yang ada di lapangan. Tapi kalau kita kaitkan dengan Dirty Food, wah, beda jauh ya. Beda jauh itu. Standarnya beda jauh ya. Iya. Ya memang. Oke, saya paham ini. Jadi waktu dia bikin investigasi reklamasi itu bagus. Yang pertanyaan kita atau
kita terhadap kelanjutannya, kenapa yang terpilih melanjutkan, kan begitu kira-kira ya. Nah, tapi filmnya bagus. Yang sekarang ini biasa saja ya, propaganda aja. Iya, memang kan ya kalau kita mengkaji berdasarkan konsepsi teoritis, ya memang film itu kan media propaganda nih Bang. Jelas. Tapi kan di sini harus dilihat propaganda positif atau negatif. Gitu. Nah, kembali lagi, ini menjelang hari H ini ya orang akan melihat gitu. Masyarakat juga sudah banyak yang pinter lah masyarakat kita. Bisa menilai mana yang benar, mana yang hanya sebatas propaganda di situ. Dan masyarakat pun terbatas ya. Masyarakat ini kelas menengah ya, kelas menengah. Seperti saya aja nggak nonton kok film itu. Nggak nonton? Nggak nonton. Dan menurut saya masih banyak nggak nonton. Males ya panjang-panjang filmnya, apalagi kita sudah punya pilihan, males ya. Bagaimana masyarakat yang di bawah, Gen Z misalnya, milenial, tentu mungkin mereka udah tambah lama nonton film konten-konten politik, mereka lebih banyak konten hiburan. Apalagi masyarakat SMA ke bawah, tentu lebih lama menonton. Ini konsumsi aktivis saja, rame di aktivis saja. Tapi saya lihat tak rame juga, biasa-biasa aja. Nah kemudian kita kaji yang kedua ya, masalah rame bluffing berita tentang ada dugaan korupsi Mirets. Nah, kemudian oleh Ketua TKN Prabowo Gibran, siapa namanya, Ruslani, dia katakan bahwa ini minta bergening nih Dr. Koni nih, dia minta jadi Wamenhan, Wamenlu, kalau tidak bisa jadi Menhan atau Menlunya gitu, bergeningnya. Nah saya sedikit ya, mungkin Anda kenal dengan Ibu Koni. Ya, baik ya. Mungkin Anda ada enak untuk menganalisanya. Saya buka aja nih beliau nih kan. Beliau ini sering buat noise, rame melalui pemberitaan media elektronik, medsos. Kemudian terdiam, hening. Dapat informasinya cuma cari fulus saja, bergening. Nah, kita buka-bukaan aja kalau mau. Tadi seperti Dr. Rosan itu yang bicarakan minta bergening ini. Dan kemudian ada anggota kami yang didirikan oleh Gatot Nurmantio itu. Apa singkatan kami itu? Kesatuan Aksi Masyarakat Indonesia mungkin ya, kami ya, dibentuk oleh Pak Jenderal Gatot Nurmantio, mantan Panglima Tinggi TNI. Menyelamatkan Indonesia ya. Dia waktu itu, ini dapat cerita valid, orangnya sangat akrab, satu alumni kampusnya. Diminta oleh pihak penyidik menjadi saksi ahli. Beliau tidak mau. Tapi tidak berapa lama lagi jadi, dan menunjukkan dolar yang banyak. Kata teman saya, karena bayarnya sedikit kemarin, sekarang bayarnya banyak, kata dia. Nah cara-cara fair ini ya, dan dia juga kan sebagai tim sukses. Ya sudahlah, jangan main-main lah dengan semua ini ya kan. Selanjutnya apalagi tadi yang ketiga tuh, soal ada dua masalah jabatan 2 tahun. Dibilang bahwa Prabowo ini ya kan bikin kontrak dengan Jokowi, maju jadi presiden hanya menjabat 2 tahun saja, nanti diserahkan pada Gibran. Ini kan ngomong-ngomongan yang ngawur ya kan, sudah fitnah ya kan. Walaupun tidak berpengaruh ya terusik juga kita harus menanggapi ini. Nah menanggapi ini semua bagaimana? Ya masalah kontrak yang pertama tadi itu Bang. Mires kan katanya KPK-nya Eropa itu mencecar bahwa itu ada korupsi. Penerimaan fee. Kan ini menjadi menarik ya. Karena apa? Ini kan belum ada kontrak, dan kontrak pun dibatalin, nggak jadi. Belum terbeli pesawatnya. Jangankan terbeli, nggak jadi dibeli. Kan timbul bahwa kita ada fee dan disuruh oleh siapa namanya itu Sekjen PDI suruh sumpah. Ada apa ini semua ini? Ya kita sih sebagai masyarakat
menilai, apalagi kami dari akademisi, ya janganlah permainan-permainan. Masyarakat itu sudah paham kok. Ini bagaimana bisa ada kasus korupsi sedangkan satu sisi kontrak belum ada. Kontrak belum ada, itu Bang. Iya. Itu. Terus masalah masa jabatan hanya 2 tahun. Ya orang kan berjuang keras. Mana ada dia memberikan kekuasaan jabatan itu kepada orang lain, dan itu juga diatur dalam undang-undang. Kalau dia menyerahkan begitu saja, ada sanksi yang siap mengancam orang itu. Oke, mungkin habis pemilu lah orang-orang nih akan ditindak dengan UU ITE ya kan? Karena kita harus bangun juga demokrasi yang berkualitas. Ini sudah seperti apa? Dari pinggir jalanan, ya kan? Bicara asbun aja asal bunyi ya. Nah Pak dosen sekarang mengajar di mana Pak dosen? Saya mengajar di Unisma, Unisma Bekasi, Universitas 45 Bekasi. Jadi jurusannya? Jurusannya geografi. Kebetulan keahlian saya itu tentang human geography atau geografi atau geografi manusia. Apa itu? Jadi geografi manusia itu mengkaji tentang fenomena-fenomena terkait interaksi manusia dengan kehidupan sehari-harinya. Seperti yang kita bahas sekarang ini. Seperti yang kita bahas hari ini. Jadi fenomena propaganda dalam dunia politik, fenomena politik itu sendiri yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Ya ini kita mengkaji di sini. Nah, jadi kebetulan karena memang ini bidang keilmuan saya, ini kita terketuk jadinya nih Bang. Terketuk. Kenapa? Janganlah masyarakat itu dibodoh-bodohi, dibayang-bayangi dengan informasi-informasi yang tidak benar, hanya dengan keinginan menang kalah, gitu kan? Ini kompetisi itu kan ada menang kalah. Jadi harus berjiwa kesatria. Jangan kita menebar informasi yang bohong, informasi yang palsu atau hoax tadi. Kasihan masyarakat. Propaganda. Iya kasihan dengan propaganda itu. Baik Pak dosen ya. Bidang-bidang keilmuan Anda nih banyak diminati orang atau jarang? Ya sebenarnya terus terang nih Bang, agak kurang kita. Agak kurang ya? Agak kurang. Saya pun seangkatan dulu hanya 40 orang. 40 orang. 40 orang. Kalau jurusan-jurusan lain tuh banyak. Di Universitas Negeri Jakarta. UNJ ya. Luar biasa ya. Nanti kalau kita butuh kita bisa gali terus ya. Siap.